Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat dan kasih sayang-Nya. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa duduk di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan di antara salah satu keutamaan yang senantiasa kita sebutkan, keutamaan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi menyebutkan, man jaa masjidi hadza la ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah wa man jaa li ghairi dzalika fahuwa bimanzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dan menyebutkan kepada kita bersama, barang siapa yang datang ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari kebaikan, untuk belajar ataupun mengajar, maka dia ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Datang ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sembarangan datang, namun kita memiliki visi dan misi yang mulia, mendapatkan kebaikan, banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita bawa pulang, banyak kebaikan-kebaikan yang bisa menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana banyak kebaikan-kebaikan yang akan bisa menggugurkan dan menghilangkan dosa-dosa kita semuanya. Karena memang harapan kita tidak lain tidak bukan adalah bagaimana Allah ampunkan dosa kita. Tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan urusan kita. Tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah angkat derajat kita. Dan tujuan ibadah yang kita lakukan adalah bagaimana supaya kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita bersama, Rasul kita yang mulia, yang paling cinta kepada umatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjuang siang dan malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkorban, yang senantiasa memikirkan umatnya mulai dari dunia sampai akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memikirkan kita sebagai umatnya. Maka pantaslah kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para jemaah, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita
tentang untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bersama. Dan ayat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah perintah untuk beribadah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita betul-betul beribadah kepada Allah? Bagaimana kita betul-betul menjauhi seluruh yang dilarang atau seluruh yang bisa membinasakan kita di dunia ataupun di akhirat? Kita mengetahui syaitan merupakan musuh yang nyata bagi anak Adam. Dan syaitan senantiasa mencari celah agar bisa menyesatkan anak Adam. Cara yang pertama adalah agar mereka bisa melakukan kesyirikan. Cara syaitan yang pertama menggoda anak Adam adalah bagaimana supaya mereka bisa terjatuh ke lembah kesyirikan dengan berbagai macam ragam kesyirikan yang mereka lakukan. Yang kedua, kalau seandainya dia gagal, kita ulangi lagi ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Cara syaitan untuk menggoda anak Adam yang pertama adalah bagaimana supaya mereka bisa terjatuh ke lembah kesyirikan. Sehingga kenapa kita senantiasa membahas tentang masalah tauhid, akidah, karena itu adalah sesuatu yang cara syaitan yang pertama untuk menggoda anak Adam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam ketika Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan daerah ini adalah daerah yang aman, yang mendapatkan rezeki yang banyak. Wajnubni wa baniya. Ya Allah, jauhkan diriku, jauhkan anak-anakku agar kami tidak menyembah berhala. Padahal itu adalah seorang nabi yang maksum. Innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ahu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahunna adlalna katsiran minan nas. مسموح لا واحد بس هو واحد مسموح لكم اي نعم. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innahunna adlalna katsiran minan nas. Sesungguhnya mereka menyesatkan kebanyakan manusia. Karena memang cara pertama syaitan adalah dengan kesyirikan. Apabila dia gagal, maka dia turun ke tangga yang kedua, yaitu dengan perkara-perkara kebid'ahan. Makanya kebid'ahan itu dihiasi oleh syaitan seolah-olah itu adalah bagian daripada ibadah, padahal bukan ibadah. Kalau seandainya syaitan juga gagal, maka dia melangkah kepada langkah yang berikutnya, yaitu dengan kemaksiatan. Kalau syaitan tidak bisa menggoda anak Adam dengan kesyirikan, tidak bisa dengan kebid'ahan, maka dia melangkah ke langkah yang berikutnya, yaitu dengan kemaksiatan. Kalau juga dia gagal, maka disitulah penyakit yang dirasakan oleh kebanyakan manusia. Dia melangkah ke langkah yang berikutnya, yaitu dengan penyakit was-was. Was-was itu, makanya was-was kenapa disebutkan oleh Rasulullah SAW tanda keimanan, karena itu adalah kegagalan syaitan dari satu sisi. Gagal dia menyesatkan dengan kesyirikan, ataupun dengan kebid'ahan, ataupun dengan kemaksiatan, sehingga cara yang terakhir yang dia lakukan kepada manusia untuk menggoda mereka dan mengganggu mereka dalam setiap ibadah yang mereka lakukan adalah dengan was-was. Oleh karenanya, ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, disinilah betapa pentingnya
kita senantiasa memberikan atau memperkuat keyakinan, akidah, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas yaitu bagaimana hakikat beribadah kepada Allah yang sebenarnya. Bagaimana hakikat kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang akan kita dapatkan ketika kita betul-betul melaksanakan tauhid tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, "Inna Ibrahim kana ummah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah umat. Makna umat itu adalah al-iqtida yuqtada bihi, yaitu Nabi Ibrahim itu dijadikan sebagai panutan, pedoman. Kita tahu Nabi Ibrahim adalah ayah kita yang ketiga. Ayah kita yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, yang disebut dengan Abul Bashar, semua kita tahu. Ayah kita yang kedua adalah Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit dan juga keluar air dari bumi yang mana menenggelamkan semua permukaan bumi ini, maka yang tersisa adalah Nabi Adam dan orang-orang yang mengikutinya, sehingga Nabi Adam disebut dengan ayah kita yang kedua. Kemudian yang ketiga atau ayah kita yang ketiga adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena dari Nabi Ibrahim inilah muncul seluruh para nabi dan para rasul. Kita tahu Nabi Ibrahim memiliki anak yang pertama adalah Ismail. Kemudian 13 tahun setelahnya, karena jarak antara Ismail dengan Ishak sekitar 13 tahun atau 14 tahun, maka lahirlah yang namanya Ishak alaihi wassalam. Dari Ismail tidak ada satupun yang menjadi nabi dan menjadi rasul kecuali Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dari jalur Ishak alaihi salam maka lahir Yakub. Yakub ini memiliki 12 orang anak yang kita ketahui, salah satunya adalah Yusuf. Dari Yusuf lahirlah keturunannya yang bernama Nabi Musa, Harun, sampai Nabi Isa. Itu semuanya ada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, jalurnya kembali kepada Nabi Ibrahim. Sehingga dari sinilah Nabi Ibrahim disebut dengan ayah kita yang ketiga. Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dengan ayah kita yang ketiga. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Inna Ibrahim kana ummah? Sesungguhnya Ibrahim itu adalah nabi yang dijadikan pedoman dan panutan bagi kita semuanya. Kenapa? Dan apa yang dia lakukan? Qanitan lillah. Karena dia betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifa, yaitu Nabi Ibrahim itu lari dari yang namanya kesyirikan. Sebagaimana ayat yang tadi telah kita sebutkan, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Bagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya, keturunannya dijauhkan dari menyembah api atau menyembah berhala. Kita tahu Ibrahim alaihissalam, ayahnya, bagaimana Nabi Ibrahim berjuang mulai dari kecil. Ayahnya adalah seorang pedagang, namun perdagangannya spesial, yaitu berdagang patung berhala. Dan ayahnya Nabi Ibrahim senantiasa memerintahkan anak-anaknya untuk berdagang berjualan patung, termasuk salah satunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu menjual patung ayahnya. Namun ketika dia berkeliling, apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Siapa yang membeli, siapa yang mau membeli, la yadurru wa la yanfa', sesuatu yang tidak bisa memberikan mudarat, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat. Dia tahu itu adalah patung, namun karena melaksanakan perintah ayahnya, dia masih kecil. Barang siapa atau siapa di antara kalian yang mau membeli sesuatu yang tidak memberikan mudarat, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, dia tahu itu adalah patung. Namun itulah yang namanya kesyirikan kalau seandainya sudah merajalela. Kalau seandainya, makanya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita Islam, Allah berikan kepada kita
akal yang sehat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ibrahim Hanifah. Nabi Ibrahim Hanifah itu artinya adalah menyeleweng atau lari dari yang namanya kesyirikan. Semuanya dia lari. Mulai dari Nabi Ibrahim kecil sampai dia besar, sampai dia meninggal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakum minal musyrikin. Dan dia tidak pernah termasuk dari mereka-mereka yang melakukan kesyirikan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya, waqal walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan mereka yang tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka-mereka yang menjaga ibadahnya, mereka-mereka yang betul-betul memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan membahas ikhwatal Islam, apa sih kalau seandainya kita betul-betul melakukan tauhid ini semaksimal mungkin? Hakikat tauhid itu apabila kita lakukan, apa yang akan kita dapatkan? Maka di sini ada sebuah hadis yang sangat agung sekali yang kita kenal dengan hadis bagi mereka yang ingin masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Mereka yang ingin masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab, maka dengarkan baik-baik apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya semua kita menginginkan yang demikian. Yaitu an Husain bin Abdurrahman qal, kuntu inda Sa'id bin Jubair, faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-barihah. Sebuah hadis yang menjelaskan, yaitu dari Husain bin Abdurrahman. Dia mengatakan, saya pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair. Kemudian dia mengatakan, Sa'id bin Jubair mengatakan, siapa di antara kalian yang melihat bintang-bintang semalam? Faqultu ana, summa qultu, amma ini lam akun fi salah. Maka Husain ini mengatakan, saya malam tadi terbangun dan melihat bintang tersebut. Namun saya bangun bukan untuk melaksanakan ibadah salat. Maknanya apa? Dia ingin menjaga dirinya, supaya dia tidak mendapatkan pujian sesuatu yang dia tidak lakukan. Makanya ketika dia menjawab pertanyaan dari Sa'id bin Jubair, siapa di antara kalian yang melihat bintang malam tadi? Maka Husain mengatakan, saya melihatnya karena saya bangun malam tadi. Namun saya bangun bukan untuk melakukan salat. Maknanya apa? Supaya dia tidak terpuji. Karena nanti misalnya, kita misalnya jam 2 malam tadi, siapa yang melihat kejadian ini? Maka kita mengatakan saya. Supaya menghilangkan anggapan orang bahwa kita bangun di malam hari untuk melaksanakan ibadah salat, maka kita mengatakan, saya malam tadi bangun bukan untuk salat, namun hanya karena terbangun begitu saja. Supaya apa? Supaya menjaga diri. Begitu juga dengan Husain bin Abdurrahman. Dia mengatakan, amma inni lam akun fi salah. Aku malam tadi melihat bintang-bintang tersebut bukan karena aku melakukan ibadah salat. Maknanya, dia takut mendapatkan pujian sesuatu yang dia tidak melakukannya. Karena memang di antara salah satu yang dilakukan oleh sebahagian manusia, yaitu ingin dipuji. Siapa di antara kita yang tidak ingin dipuji? Bahkan ada sebahagian manusia yang ingin dipuji, padahal dia tidak memiliki andil di sana. Tidak memiliki andil di sana. Oleh karenanya, di antara salah satu menjaganya, dan inilah yang disebut dengan keikhlasan, bagaimana kita menjaga diri kita, ibadah yang kita lakukan cukuplah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama telah memberikan kepada kita contoh bagaimana kita betul-betul berusaha semaksimal mungkin untuk mengikhlaskan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Husain? Walakinni ludaitu. Saya bangun malam tadi dan melihat bintang-bintang bukan karena salat, bukan karena saya melaksanakan ibadah salat, namun karena saya tersengat atau digigit oleh binatang atau digigit oleh sesuatu. Ludaitu. Qala fama sana'ta? Qultu irtaqaitu. Ketika kamu digigit, apa yang kamu lakukan? Maka Husain menjawab, aku meruqyah. Aku meruqyah. Qala fama hamalaka ala dhalik? Maka Sa'id mengatakan, kenapa kamu melakukan yang demikian? Ketika kamu digigit, kenapa kamu meruqyah? Apa kata Husain? Haditsun haddatsanahu Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum? Qultu haddatsana an Buraidah annahu qala la ruqyata illa min ainin aw huma. Husain meruqyah dirinya karena memang dianjurkan bagi kita untuk meruqyah diri kita pribadi. Sebuah hadis yang dia dengarkan dari Buraidah bahwa Nabi SAW bahwa dia mengatakan la ruqyata illa min ainin aw huma. Tidak boleh meruqyah seseorang kecuali karena terkena penyakit ain dan juga karena
dia demam atau digigit oleh sesuatu yang ada sengatnya. Makanya Husain dia meruqyah dirinya karena dalil tersebut. Kemudian apa kata Sa'id bin Jubair? Dan di sini makna daripada hadis yang kita ingin sampaikan. Qad ahsana man intaha ila ma sami. Alangkah indahnya apa yang kamu lakukan ketika kamu melakukan sesuatu ada dalilnya. Walakin haddatsana Ibnu Abbas, akan tetapi kami diberitahukan oleh Abdullah bin Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan ini adalah hadis yang sangat indah yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di antara salah satu bagian daripada mereka. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Uridat alayyal umam. Diperlihatkan kepadaku banyak umat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya melihat ada seorang nabi, faraaitun nabiyya wa ma'ahu raht. Ada seorang nabi yang dia membawa umat yang lumayan banyak, tapi tidak terlalu banyak. Ar-rahtu itu adalah bilangan yang tidak lebih, ada sebahagian para ulama menyebutkan tidak lebih daripada 30, ada tidak lebih daripada 10. Ar-rahtu. Wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul war rajulan. Ada nabi yang pengikutnya cuma 1 orang atau 2 orang, padahal mereka itu adalah nabi. Wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Ada nabi yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, namun tidak ada satupun pengikutnya. Dan kita tahu jumlah para nabi dan para rasul sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad, dinukilkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Dzar bahwa nabi itu jumlahnya 240.000. Sedangkan nabi itu jumlahnya 240.000, sedangkan rasul itu jumlahnya sama dengan jumlah orang yang ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Berapa sahabat yang ikut dalam perang Badar? Siapa yang tahu? Angkat tangan. 300 berapa? 313. Berarti begitulah jumlah para rasul. Sama jumlah mereka dengan sekitar dengan mereka yang ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian setelah itu aku melihat ada umat yang sangat banyak bersama nabinya. Fa dhanantu annahum ummati. Kemudian aku mengira bahwa itu adalah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuh. Maka ada yang mengatakan kepadaku, yaitu malaikat Allah, ini adalah Nabi Musa dan kaumnya. Karena memang Nabi Musa memiliki pengikut yang sangat banyak. Bani Israel, supaya kita lebih mengetahui sedikit, Israel itu adalah nama lain daripada Nabi Ya'qub. Ya'qub alaihi salam, nama lainnya adalah Israel. Israel itu bahasa Ibrani. Arti Israel, karena il itu di dalam bahasa mereka artinya adalah Allah. Sehingga Israel itu artinya adalah Abdullah, hamba Allah. Berarti Bani Israel adalah keturunan Nabi Ya'qub. Karena Israel itu adalah nama lain daripada Nabi Ya'qub, berarti Bani Israel seluruh keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam sampai Nabi Musa. Sampai Nabi Musa semuanya disebut dengan Bani Israel. Kemudian fanadhartu fa idza sawadun azim faqila li hadhihi ummatuk. Kemudian diperlihatkan kepadaku umat yang sangat banyak. Faqila li hadhihi ummatuk, ini adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Inilah balasan bagi mereka yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam umatnya. Dan di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 70.000 orang. Yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azab. Mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. 70.000, sedikit sekali. Kalau seandainya 70.000, sahabat Nabi berapa jumlahnya? Tabi'in berapa jumlahnya? Atba'ut tabi'in berapa jumlahnya? Namun alhamdulillah, ada sebahagian riwayat yang juga dihasankan oleh sebahagian para ulama yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, bahwa setiap 1000 likulli alfin, setiap 1000 sab'una alfah,
Setiap 1000 dari 70.000 ini, ditambah lagi 70.000. Dikalikan. Hadis pertama, disebutkan di dalam hadis ini, hadis Husain, bahwa umat Nabi SAW ada 70.000 yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azab. Mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Di dalam riwayat yang lain, dari 70.000 ini, setiap 1000 dari 70.000 ini, dikalikan lagi 70.000. Siapa yang tahu berapa jumlahnya? Sekitar 5 jutaan. Hampir kurang 5 jutaan. Maknanya apa? Ternyata ada kesempatan bagi kita untuk mendapatkan hadis yang disebutkan Nabi SAW. Ketika kita ingin masuk surga, bighairi hisabin wala azab, ada. Kemudian setelah Nabi SAW menyebutkan hadis ini, thumma nahadha fadakhala manzilah. Maka Nabi pun bergegas, berdiri, dan masuk ke rumahnya. Jadi Nabi hanya menyebutkan, akan ada di antara umatku masuk surga 70,000 bighairi hisabin wala azab. Mereka yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Kemudian Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya SAW. Sehingga sahabat yang lainnya bertanya-tanya karena Nabi tidak menjelaskan siapa mereka ini. Fakhadhan nasu fi ulaik faqala ba'duhum fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah SAW. Maka mereka mulai menerka-nerka siapa sih gerangan mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka ada sebahagian yang mengatakan mungkin mereka yang senantiasa bersama Nabi. Wa qala ba'duhum fala'allahum alladhina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Ada lagi yang mengatakan kemungkinan mereka itu adalah yang lahir dalam keadaan Islam, yang tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun. Jadi mereka mengira-ngira, mereka menerka-nerka siapa yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab tersebut. Kemudian mereka menyebutkan perkara-perkara yang lainnya. Siapa mereka sebenarnya? Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruh. Maka ketika para sahabat mulai mengira-ngira, menerka, Nabi pun keluar. Faqal, dan Nabi menjelaskan siapa mereka ini. Apa yang mereka lakukan? Humul ladina la yastarqun, wa la yaktawun, wa la yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. 4 sifat inilah mereka yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Yang pertama siapa? Humul ladina la yastarqun. Mereka yang tidak pernah minta diruqyah. Mereka yang tidak pernah minta diruqyah. Kita tahu ruqyah itu adalah obat syar'i. Bahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ruqyah, karena ruqyah itu menggunakan Al-Qur'an, menggunakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ruqyah itu adalah obat yang paling manjur. Makanya ketika ada orang yang meminta diruqyah, dikhawatirkan mereka seolah-olah menyandarkan dirinya kepada ruqyah tersebut. Padahal Allah tidak menginginkan yang demikian. Walaupun kita boleh berobat dengannya. Karena yang Allah inginkan bagaimana kita senantiasa menyandarkan semua harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul kita dianjurkan berobat, namun tidak boleh disandarkan. Seperti misalnya kita berobat kepada dokter, dokter tolong sembuhkan saya. Tidak boleh demikian. Yang menyembuhkan kita Allah, namun kita hanya melakukan wasilah. Dokter itu adalah wasilah, bukan yang menyembuhkan. Namun sebab kadang-kadang keluar dari mulut kita kata-kata yang mana kata-kata tersebut merupakan kata-kata yang tidak diridai oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak diridai, atau sesuatu yang bisa mengandung, menghilangkan ketawakulan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya humul ladina la yastarqun. Mereka yang tidak meminta dirinya untuk diruqyah. Jadi ada 2. Yang pertama, yang meruqyah, dan yang kedua, yang minta diruqyah. Yang meruqyah tidak termasuk ke dalam hadis ini, karena mereka melakukan kebaikan. Sedangkan yang termasuk adalah mereka yang minta dirinya untuk diruqyah. Padahal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Namun supaya kita betul-betul menggantungkan harapan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada di antara teman kita yang sakit, yang harus diruqyah, maka jangan sampai mereka minta untuk diruqyah. Kita yang menawarkan atau kita yang mencarikan, supaya kita tetap termasuk ke dalam hadis yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azab. Kemudian yang kedua, wala yaktawun. Mereka yang tidak berobat dengan kai. Kai itu adalah berobat dengan api. Karena memang biasanya kalau orang-orang terdahulu, kalau Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kisah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya.
Bagaimana Nabi Ibrahim tidak ikut bersama rombongannya. Kemudian ketika semuanya pergi meninggalkan kampung mereka, meninggalkan tempat mereka, maka dia datang ke tempat berhala. Dihancurkan semuanya. Semua berhala tersebut dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian disisakan berhala yang besar. Ketika kaumnya pulang, maka mereka heran. Qalu man fa'ala hadha bi alihatina? Siapa yang telah melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita, terhadap berhala-berhala kita? Maka ada yang mengatakan Nabi Ibrahim atau Ibrahim. Maka dipanggil Nabi Ibrahim untuk dihakimi. Kemudian, apa kata orang tersebut? Anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim? Wahai Nabi Ibrahim, apakah kamu yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Apa kata Nabi Ibrahim? Bukan saya. Yang melakukan itu adalah yang paling besar. Karena Nabi Ibrahim meninggalkan alat yang menghancurkan patung tersebut digantungkan di berhala yang paling besar. Kalau kita lihat secara zahir, ini adalah sebuah kebohongan. Namun ini bukan kebohongan. Karena apa kata Nabi Ibrahim? Qala man fa'al bal fa'alahu kabiruhum hadha. Yang melakukan itu adalah yang paling besar. Makna Nabi Ibrahim, dia menunjuk jari telunjuknya. Karena jari gajah, kalau bahasa kitanya, jari gajahnya. Karena tanpa jari ini, tanpa yang besar ini, kita tidak bisa melakukan apa-apa atau tidak memiliki kekuatan. Coba kita pegang sesuatu tanpa menggunakan yang besar ini. Karena ini adalah kekuatan yang ada di jari jemari kita. Sehingga maksud Nabi Ibrahim, qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Nabi Ibrahim mengisyaratkan dengan tangannya. Dia maksud yang melakukan ini tangan saya yang melakukan. Orang lain menganggap yang melakukan itu adalah yang besar. Yang tadi ada alat di sana. Sehingga mereka tidak bisa menjawab. Ya Ibrahim, bagaimana pula patung itu bisa bergerak? Bagaimana pula dia bisa menghancurkan? Bagaimana pula dia bisa berjalan? Bagaimana dia bisa memegang? Bagaimana dia bisa mendengar? Bagaimana dia bisa melihat? Mudah bagi Ibrahim melanjutkan atau menjawab mereka. Kalau seandainya dia tidak mendengar, kalau seandainya dia tidak melihat, tidak bergerak, tidak bisa melakukan apa-apa saja, kenapa kalian menyembahnya? Mana akal kalian? Ketika Nabi Ibrahim mengatakan yang demikian, mereka tidak memiliki jawaban. Makanya biasanya mereka yang kalah dengan argumen, mereka melakukan tindakan kekerasan. Qalu harriku. Ketika mereka tidak memiliki jawaban, bakar Nabi Ibrahim, bakar. Tidak bisa membantah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga mereka mengatakan harriku wansuru alihatakum. Bantu Tuhan kalian. Bakar Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka semua sepakat untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Api yang terbesar yang pernah ada di dunia, yaitu api yang dijadikan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba bayangkan. Nabi Ibrahim itu ketika dimasukkan ke dalam api tersebut, tidak bisa dilemparkan begitu saja. Menggunakan menjanik. Menjanik itu adalah alat ketapel yang besar yang digunakan oleh orang-orang terdahulu. Menjanik namanya. Kemudian akhirnya, ketika Nabi Ibrahim hendak dilemparkan, tidak satupun yang menolong Nabi Ibrahim. Tidak satupun. Bahkan ayahnya sendiri tidak bisa menolongnya. Karena ayahnya adalah penjual patung. Ketika tidak ada yang menolong Nabi Ibrahim, coba kita dihadapkan ke dalam sebuah permasalahan yang kita tidak tahu lagi siapa yang bisa menolong kita. Apa yang kita lakukan? Itulah yang namanya tawakkul kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah keimanan akan diuji. Siapa yang betul-betul menyandarkan diri kepada Allah, siapa yang tidak. Kemudian ikhwatal Islam, ketika Nabi Ibrahim hendak dimasukkan ke dalam api tersebut, maka datang malaikat sambil menawarkan, alaka hajah? Wahai Ibrahim, apakah kamu memiliki permintaan? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala. Kalau kepadamu tidak. Padahal malaikat Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuatan dan bisa membantu Nabi Ibrahim. Akan tetapi kepada Allah, iya. Tidak akan bisa ada orang yang bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Susah sekali. Padahal kita ditawarkan bantuan yang bisa dia melakukannya. Namun dia gantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menyandarkan dirinya kepada Allah, betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, qulna ya naru kuni bardan wa salama. Maka kami mengatakan kepada api, kata Allah Subhanahu wa taala,
Jadilah kamu dingin. Tidak hanya dingin saja, karena dingin juga bisa memusnahkan. Sebagaimana panas juga bisa memusnahkan. Wasalama, dan juga keselamatan. Siapa yang menolongnya? Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan tawakal. Sehingga dari ayat yang pertama tadi kita sebutkan inna Ibrahim kana ummah. Itu contoh yang pertama, betul-betul kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua. Dan ini masih berkisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mengetahui Nabi Ibrahim ketika menikah dengan Sarah belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Akhirnya menikah dengan Hajar yang melahirkan Ismail. Kita tahu Hajar ini, siapa Hajar ini? Hajar ini, supaya kita tahu bahwa keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan yang mulia. Hajar ibunda Ismail, dia adalah ratu yang ada di daerahnya. Kemudian terjadi peperangan. Ketika terjadi peperangan, maka dia menjadi tawanan. Kemudian ketika dia menjadi tawanan, ada cerita tentang Nabi Ibrahim dan Sarah alaihi wassalam, maka akhirnya Hajar ini dihadiahkan untuk Sarah. Kemudian setelah hadiah ini diberikan kepada Sarah, maka Sarah melihat dia mandul, tidak bisa melahirkan keturunan. Maka apa kata Sarah kepada Nabi Ibrahim? Silahkan kamu nikahkan Hajar. Siapa Hajar? Ratu, bukan budak. Kemudian ikhwatul Islam, ketika menikah dengan Hajar, maka lahirlah Ismail. Ketika Nabi Ismail lahir, maka timbullah kecemburuan. Sebagaimana seorang wanita cemburu. Akhirnya Nabi Ibrahim mengantarkan Hajar dan anaknya Ismail ke Mekah yang ada sekarang. Kita lihat Mekah sekarang. Di sanalah dan mereka yang pertama kali menghuninya. Kemudian kita lihat Hajar dalam keadaan lemah, baru melahirkan. Ismail sedang membutuhkan makanan, membutuhkan sesuatu yang akan membuat dia kuat karena masih kecil, membutuhkan orang tua, membutuhkan orang yang akan membantunya, kecil. Kemudian ketika sampai Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, aku menempatkan keluargaku yaitu Ismail dengan ibunya Hajar alaihissalam, menempatkan di sebuah tempat yang tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada pepohonan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada kawan, tidak ada teman, sendiri. Siapa yang bisa melakukan demikian? Ketika sampai di Mekah, ketika sampai di sana, maka Nabi Ibrahim ingin pulang bertemu dengan Sarah. Kemudian dia tinggalkan Hajar dengan Ismail di sana. Kemudian Hajar ini minta tolong kepada Nabi Ibrahim, ya Hajar, wahai Ibrahim, kenapa kamu meninggalkan kami di sini? Kenapa kamu meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim tidak menoleh sama sekali. Kemudian terakhir, apa kata Hajar alaihissalam? Allahu amaraka bihada. Wahai Nabi Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kamu melakukan ini? Maka Nabi Ibrahim pun menoleh dengan meneteskan air mata. Iya. Apa jawaban ibunda Ismail alaihissalam? Idzan la yudayyi'una. Kalau seandainya Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan kami di sini, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami sedikit pun. Sehingga apa yang terjadi? Seluruh ibadah yang kita lakukan, umrah, haji, manasiknya dari mana? Dari ibunda kita Hajar alaihissalam. Zam-zam yang kita minum, dari mana? Dari hentakan, tangisan Nabi Ismail alaihissalam. Bukti tawakul yang menghasilkan keindahan, yang menghasilkan sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang-orang yang datang setelahnya. Itulah yang disebut dengan tawakul. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita lihat Al-Quran, bagaimana kisah para nabi, kisah para rasul, yang paling berat ujiannya di dunia adalah para nabi dan para rasul. Yang paling berat ujiannya di dunia adalah para nabi dan para rasul. Apabila kita diuji, bukan berarti Allah benci, tetapi itu menandakan Allah sayang. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah apabila sayang kepada suatu kaum, maka Allah uji mereka. Kita lihat misalnya Nabi Zakaria. Dia mandul, tua, kulitnya sudah keriput, tulangnya sudah mulai lemah. Lihat lagi istrinya, mandul, sudah tua,
tidak ada harapan untuk bisa melahirkan. Namun mereka tidak pernah berhenti berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mereka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Dalam kemustahilan tersebut, ketika kita menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin." Ya Allah, kata Nabi Zakaria, jangan biarkan aku sendirian dalam keadaan lemah, dalam keadaan dia sudah beruban, dalam keadaan tidak ada harapan baginya untuk memiliki keturunan, namun dia tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fastajabna lah. Kalimat fa di dalam Al-Qur'an apabila dikatakan fa, maka artinya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna lah. Maka kami langsung kabulkan. Kami hadiahkan dia sehingga anaknya disebut dengan Yahya. Yahya apa artinya? Yahya itu yang hidup. Kenapa? Karena tidak ada harapan baginya untuk menyambung keturunannya. Karena seseorang apabila tidak ada keturunan, seolah-olah dia hilang. Tidak ada yang menyambung nasabnya. Nasabnya selesai habis. Ketika Nabi Zakaria diberikan keturunan, maka dia menyebut dengan Yahya, yang bisa kembali menghidupkan dirinya. Karena nanti ketika dia meninggal, maka yang akan meneruskan visi dan misinya adalah anaknya, dan mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Zakaria Yahya dikala dia sudah tua, tidak ada harapan baginya untuk memiliki keturunan. Namun itulah yang namanya tawakal. Bukan berarti tawakal itu tidak berusaha, ikhwatul Islam. Namun dengan usaha tetap kita lakukan. Namun mereka yang betul-betul menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka betul-betul menyandarkan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Hari ini insyaallah semuanya kisah saja ya, supaya kita lebih semangat beribadah kepada Allah, menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi, dan ini semuanya dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kita lihat lagi Nabi Musa. Dikala dia kecil, Nabi Musa alaihi salam adalah nabi yang juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari mereka kecil. Yang mana pemimpin yang ada di zamannya adalah pemimpin yang membunuh semua anak-anak Bani Israel yang lahir. Karena dia bermimpi, ada dukun, ada paranormal yang mengatakan kepada Fir'aun tersebut, Fir'aun itu adalah nama kata lain bagi mereka yang memimpin. Jadi Fir'aun itu banyak. Disebutkan kepadanya bahwa akan ada dari Bani Israel yang akan menggantikan posisimu atau yang akan meruntuhkan posisimu. Sehingga dia memerintahkan seluruh anak-anak Bani Israel yang lahir dibunuh. Salah satunya adalah Nabi Musa. Kita lihat bagaimana ibunya. Ketika Nabi Musa lahir, ibunya sembunyi. Namun berapa lama dia bisa sembunyi? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada ibunya untuk melemparkan anaknya Nabi Musa ini ke sungai Nil. Ibu mana yang bisa menghanyutkan atau yang membiarkan anaknya begitu saja? Tidak ada. Namun itulah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada akhirnya Nabi Musa ini didapatkan oleh musuhnya. Ada di rumah musuhnya. Dia takut dari musuhnya, namun didapatkan oleh musuhnya. Didapatkan oleh Asia rahimahullah, istrinya Fir'aun. Kemudian dibawa kepada Fir'aun. Ketika Fir'aun melihatnya, langsung dia mengetahui bahwa ini adalah anak Bani Israel. Bunuh dia. Bunuh dia, kata Fir'aun. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan karena tawakal orang tuanya. Orang tuanya di rumah yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah, tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah itu sebab menjadi sebab. Sehingga Allah luluhkan hati Asiyah, istrinya Fir'aun. Akhirnya dia mengatakan kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, tidak ada salahnya. Cuman satu saja kita tidak membunuhnya. Satu saja. Cukuplah yang satu ini, saya akan menjaganya. Saya akan merawatnya. Kemudian di sanalah Nabi Musa alaihi salam diuji. Apa kata Fir'aun? Kalau seandainya dia berhasil, maka kita akan jaga dia. Kita akan jadikan dia sebagai seorang anak. Namun kalau seandainya dia gagal, kita akan bunuh dia. Ditawarkan antara makanan, buah-buahan dengan bara api. Ketika Nabi Musa ingin mengambil buah-buahan, maka akhirnya dia mengambil bara api sehingga
mengenai lisannya. Makanya Nabi Musa tidak terlalu ahli berbicara sebagaimana Harun. Sehingga Nabi Musa bermohon kepada Allah, ya Allah jadikan saudaraku Harun juga menjadi nabi. Dan ini adalah nabi yang paling memberikan syafaat kepada saudaranya, yaitu Nabi Musa, yang berhasil menjadikan saudaranya Harun menjadi nabi untuk menolongnya berbicara. Karena alasan yang tadi kita sebutkan. Akhirnya, ketika Nabi Musa dijaga di rumah bebuyutan musuh bebuyutannya, coba bayangkan. Padahal itulah yang ditakutkan oleh Fir'aun. Namun tanpa dia sadari, musuhnya itu ada di rumahnya. Apabila itu ada sudah dia menjadi anak angkatnya, tentunya dia memberikan fasilitas, ibarat fasilitas orang yang tinggal di kerajaan, tinggal di rumah yang mewah, diberikan semuanya. Kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam untuk menenangkan ibunya, bagaimana cara Allah mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya? Nabi Musa tidak mau minum, tidak mau menyusui kecuali kepada ibunya. Dicari, maka didapatkanlah ibunya itu sendiri tanpa mereka sadari. Akhirnya Nabi Musa berada kembali di genggaman ibunya setelah berpisah. Dan dia berada dalam keadaan aman karena berada dalam pengawasan. Sebagaimana dia juga mendapatkan gaji dari Fir'aun karena sudah berhasil menyusui Nabi Musa. Padahal itu ibunya. Begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebuah itu sebab menjadi sebab. Tinggal bagaimana keyakinan kita terhadap apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, faqama Ukkashah bin Mihsan. Maka ketika Nabi menyebutkan yang demikian, akan ada 70.000 orang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab, kemudian menyebutkan ciri-ciri dan sifat-sifatnya, maka berbicaralah langsung Ukkashah ini adalah salah seorang sahabat yang dia syahid, menjadi syahid ketika diutus oleh Rasulullah SAW. Karena saking semangatnya, dan ini adalah di antara rekomendasi Nabi SAW kepada para sahabat yang pasti masuk ke dalam surga. Kita tahu ada sebagian para sahabat yang betul-betul disebutkan Nabi SAW masuk surga. Seperti yang kita kenal dengan Al-Ashra Al-Mubashirin, yaitu 10 orang yang dijamin, Fulan di dalam surga, Abu Bakar dalam surga, Umar di dalam surga, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf, kemudian yang selanjutnya, semuanya disebutkan masuk surga. Di antara salah satunya adalah Ukkashah. Walaupun semua sahabat pasti masuk surga. Karena tidak mungkin orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak masuk surga. Dan itu merupakan keyakinan kita bersama untuk para sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum, yaitu orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti masuk ke dalam surga. Faqama Ukkashah bin Mihsan faqala ya Rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhum. Maka Ukkashah ini berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah atau doakan diriku agar aku termasuk salah satu di antara yang 70.000 tersebut. Dan ini kita ambil pelajaran dari sini, yaitu minta didoakan kepada orang saleh yang masih hidup, yang disebut dengan tawassul. Tawassul itu ada dengan 3 cara. Yang pertama, tawassul dengan amalan kita, amalan yang saleh. Seperti misalnya kita sholat sunat 2 rakaat, atau kita membaca Al-Quran, atau kita bersedekah, atau kita umrah, atau kita haji. Kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, terima ibadahku, terima sholatku, terima Quranku, terima sedekahku. Kemudian dengan engkau menerima ibadahku tersebut, kabulkan permintaanku. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus kita lakukan yang demikian. Berdoa kepada Allah dengan mendahului amalan-amalan saleh. Itu tawassul yang pertama. Tawassul yang kedua adalah bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita menyebutkan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Kemudian kita meminta ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Karim. Kita dahulukan doa kita tersebut dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Itu adalah tawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, tawassul itu adalah tawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup. Ini poin penting yang harus kita ketahui. Bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa orang yang saleh yang masih hidup. Ketika mereka masih hidup, kita datang kepadanya, Ustaz, siapapun misalnya dia, kita lihat orang saleh, baik itu dia seorang mubalik ataupun tidak,
Seperti orang tua kita, keluarga kita yang kita anggap dia adalah orang soleh, doakan diriku agar Allah memudahkan urusanku, doakan diriku. Sebagaimana yang dilakukan oleh Uqashah radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu minta didoakan oleh orang yang saleh yang masih hidup. Sedangkan bagi mereka yang sudah meninggal, selesai kewajibannya. Karena bagaimanapun yang meninggal, kita yang mendoakannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika kita berziarah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Setiap kali kita berziarah, kita yang mendoakan. Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. Wa nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kita yang mendoakan mereka. Namun ketika mereka hidup dan kita menganggap mereka adalah orang yang soleh, orang yang baik, yang rajin beribadah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dianjurkan untuk bertawassul, meminta didoakan sebagaimana yang dilakukan oleh Uqashah bin Mihsan radhiyallahu taala anhu. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah kabar gembira untuk Uqashah ketika dia masih hidup. Anta minhum, wahai Uqashah, engkau termasuk salah satu di antaranya. Siapa yang tidak bangga ketika Nabi menyebutkan kamu pasti masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab? Bangga sekali. Begitu juga dengan Uqashah. Uqashah ketika Nabi menyebutkan anta minhum, girang, bahagia. Namun kebahagiaan tidak cukup demikian, tetap juga beramal. Makanya Uqashah ini meninggal dalam keadaan berjihad, mujahid, syahid. Makanya kita lihat mereka yang paling rajin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla siapa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sakit, di akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dipapah oleh Abbas, oleh Ali untuk melaksanakan salat berjamaah bersama kaum muslimin. Padahal itu Nabi sudah pasti masuk surga, sudah pasti diampunkan dosanya. Mata qaddama wa mata akhar, yang berlalu dan yang akan datang diampunkan. Namun bagaimana dengan ibadah Nabi? Maknanya apa? Ibadah itu tidak pernah putus hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita betul-betul yakin. Yakin itu apa artinya? Sampai wafat, bukan yakin. Yakin itu artinya adalah wafat. Karena sesuatu yang pasti itu adalah mati. Semua kita pasti mati, pasti wafat. Itulah makna daripada firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maknanya apa? Ketika datang kabar gembira, juga dibaringi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh Uqashah, dia termasuk mereka yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab, sebagaimana dia juga senantiasa berjihad di jalan Allah dan wafat dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Uqashah mengatakan demikian, tsumma qama rajulun akhar. Kemudian ada lagi laki-laki yang lain atau sahabat yang lain mengatakan, faqal, dia juga berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ketika Nabi menyebutkan bahwa Uqashah pasti masuk surga, dia pun ingin demikian. Maka ada sahabat lain yang jika dia berdiri, ya Rasulullah, kalau demikian, doakan juga saya. Apa kata Rasulullah SAW? Faqala sabaqaka biha Uqashah. Wahai fulan, kamu sudah didahului oleh Uqashah. Kenapa Nabi menyebutkan demikian? Padahal sahabat Nabi yang melihat Nabi, yang beriman kepada Nabi, yang wafat dalam keadaan beriman, sudah pasti masuk surga. Karena sahabat itu, sahabat dinamakan sahabat Nabi, mereka yang melihat Nabi, walaupun 1 jam, walaupun sesaat, walaupun sekali. Kemudian dia beriman kepada Nabi, dan wafat dalam keadaan beriman. Itu disebut dengan sahabat. Siapapun mereka, maka mereka termasuk ke dalam radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sahabat yang bertanya ini, ud'ullaha ayyaj'alani minhum, itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti juga masuk ke dalam surga. Namun dia ingin mendapatkan kegembiraan sebagaimana Uqashah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sabaqaka biha Uqashah. Uqashah sudah mendahului kamu. Bukan berarti dia tidak ada harapan masuk surga, supaya yang lain tidak mengikuti. Karena nanti ini meminta, yang lain juga akan meminta. Semuanya meminta. Walaupun semuanya adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun Nabi ingin menutup pintu agar tidak semuanya mengatakan, atau agar tidak semua sahabatnya mengatakan yang demikian. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, ikhwani, akhwati, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan babu man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin wala azab. Mereka yang betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Siapa di antara kita yang tidak mau masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab, dan semoga kita termasuk ke dalam mereka yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Ikhwatul Islam,
Saudara kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah, istiqamah kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga bermohon agar Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal ibadah kita. Kita datang ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah. Kita datang ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa. Kita datang ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berzikir. Kita datang ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan ampunan. Semoga semua itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ikhwatal Islam, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi, tentunya karena kekurangan ilmu kami, karena kebodohan kami, dan karena kejahilan kami. Dan kami senantiasa mengingatkan kepada kita bersama untuk senantiasa sebagaimana pengurus Masjid Rasulullah SAW menyarankan kepada kita untuk iltazimu bil ijra'atil ihtiraziyah, yaitu menjaga protokol kesehatan wa tadabirul wiqaiyah. Intinya bagaimana kita menjaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Intinya kita dianjurkan, yang mana itu semua adalah demi kemaslahatan kita bersama. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.